Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu sangat baik, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong, menguatkan, dan memberikan kepada kami berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, beban kerja yang berat dapat membuat kita mengabaikan dan melupakan hal yang rohani, bahkan lupa akan Tuhan. Hal ini disebabkan karena pertama, kurangnya waktu. Ketika kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kita jadi merasa tidak memiliki cukup waktu untuk kegiatan rohani. Kita jadi memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya, termasuk di atas kebutuhan rohani kita dan bahkan di atas Tuhan. Yang kedua, stres dan kelelahan. Beban kerja yang berat dapat menyebabkan kita menjadi stres dan lelah, yang kemudian membuat kita sulit untuk fokus pada hal yang lain di luar pekerjaan. Yang ketiga, kita kehilangan perspektif yang benar. Saat kita begitu terbebani dengan pekerjaan, kita jadi seakan tidak tahu apa hal yang terpenting dalam hidup ini. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang lebih utama daripada pekerjaan. Dan yang keempat, kurangnya komunitas. Karena kesibukan dengan pekerjaan, kita jadi tidak memiliki waktu atau tenaga untuk bergaul dengan komunitas orang percaya. Akhirnya kita merasa jadi terasing dan terputus dari iman. Kita baca dalam pasal 5 ini, ketika Musa dan Harun menghadap Firaun dan memberitahukan maksud mereka untuk membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, Firaun menjadi marah dan berkeputusan untuk menambah beban kerja bangsa itu. Di ayat yang ke-9 tertulis perkataan Firaun, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Strategi yang diterapkan Firaun ini banyak juga terjadi dalam kehidupan sebagian besar orang di dunia saat ini. Beban kerja meningkat karena orang ingin mengejar berbagai keinginan dan berusaha memenuhi berbagai kebutuhan. Bahkan banyak orang punya 2-3 pekerjaan karena mengejar setoran. Akibat dari sangat berfokus pada pekerjaan, orang jadi tidak lagi mengalokasikan waktu untuk kegiatan rohani seperti ibadah. Bahkan untuk doa pribadi sekalipun sudah malas dan merasa itu tidak perlu. Banyak orang mengira bahwa pekerjaan adalah solusi hidup, padahal itu bukanlah yang utama, walaupun memang diperlukan dan walaupun memang kita harus bekerja. Tapi kita hendaknya sadar bahwa Tuhanlah yang lebih utama, yang harus kita selalu fokus dan prioritaskan dalam hidup ini, di atas segala-galanya, termasuk pekerjaan kita. Kita perhatikan negara Jepang, sampai saat ini tingkat bunuh diri di sana masih yang tertinggi dibandingkan negara lain.
Salah satu penyebabnya adalah karena beban kerja yang berat. Hanya bekerja terus dan tidak punya hubungan erat dengan Tuhan akan membuat seseorang jadi mudah putus asa dan memilih jalan pintas ketika menghadapi masalah. Saudara dikasih Tuhan, dalam Matius 6 ayat 33 tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini menyatakan agar kita mengutamakan Tuhan dan taat kepadanya di atas segala hal yang lain. Jangan kita hanya sibuk bekerja, lalu melupakan Tuhan, pencipta dan sumber kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan kita. Ketika kita memikirkan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan kita. Tuhan itu baik, saudara, dan Tuhan mau kita hidup dalam berkat, sukacita, dan damai sejahtera, bukan dalam keputusasaan dan bukan dalam tekanan. Mari seimbangkan pola hidup kita dengan benar. Bila beban kerja saudara saat ini begitu berat, aturlah waktu dan prioritas. Delegasikan tugas. Berbicaralah dengan pimpinan tempat kerja saudara mengenai beban kerja yang terlalu berat, dan ambillah waktu untuk istirahat yang cukup, serta beribadahlah kepada Tuhan bersama dengan orang-orang percaya. Jangan biarkan pekerjaan membebani hidup saudara. Izinkanlah Tuhan untuk memimpin dan menjadi yang nomor satu, agar kehidupan kita senantiasa mengalami sukacita dan berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kesadaran dan pengertian bahwa kami hendaknya hidup mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Seringkali kami tidak sadar, kami begitu fokus dengan pekerjaan kami. Kami memprioritaskan bisnis dan usaha kami, dan kami lupa untuk mengingat Tuhan. Kami lupa beribadah, kami lupa mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami tidak memiliki persekutuan erat dengan-Mu. Kami melalaikan yang utama untuk yang sementara. Kami melupakan Tuhan hanya karena materi dan persoalan lahiriah. Tapi saat ini kami sadar, ya Tuhan, kami hendaknya selalu ingat akan Engkau, mengatur waktu kami dengan sebaik-baiknya, dan tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa membawa setiap permohonan dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.